Shalom, saudara. Kerinduan kami adalah untuk setiap individu, baik tua, muda, baik laki, perempuan, semuanya sama berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan talenta-talenta yang dipergunakan dalam pelayanannya. Kami mendorong untuk setiap insan untuk dapat menemukan serta mempergunakan atas karunia yang telah Tuhan berikan. Kami juga mau melihat atas pencapaian kapasitas yang terbesar dari setiap pribadi untuk dapat melakukan yang terbaik melalui lingkungan gereja, lingkungan komunitas tempat tinggal saudara maupun dimanapun Anda bekerja. Tetap semangat, setia, tulus, serta mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab. Berikan yang terbaik apa yang telah Anda lakukan. Bahkan terkadang jarang ada yang melihat, bahkan tidak dilihat sama sekali, bahkan tak ternilai apapun. Tapi saudara jangan salah, tidak berkecil hati, tidak bersusah hati. Tuhan tidak tutup mata. Tidak ada yang sia-sia di mata Tuhan. Lakukan yang terbaik atas kepercayaan yang Tuhan telah berikan kepada saudara, meskipun penghargaan bukan untuk saudara. Lakukan hal yang kecil dengan hati yang besar, bukan melakukan hal yang besar dengan hati yang kecil. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
namamu, hanya untukmu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan
Kita berdoa, Tuhan, rahmat-Mu yang besar melingkupi kami dengan sempurna. Itu kenapa dalam kegalauan dunia kami tidak gentar, kami tetap memiliki sukacita yang dari Tuhan. Kiranya oleh firman-Mu kami semakin dikuatkan, sehingga menghadapi hari-hari bukan dengan kelelahan, tetapi dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan, selalu doa kami menjumpai Anda dalam setiap ibadah dalam keadaan sehat secara utuh, baik jasmani, jiwani maupun rohani. Dan pada hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan membahas satu kebenaran firman Tuhan. Mengapa orang percaya kehilangan kelegaan dan ketenangan? Ya, kenapa seringkali orang percaya kehilangan kelegaan dan ketenangan? Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, kata firman Tuhan. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, kita tahu di dunia ini sulit sekali kita mengalami kelegaan dan ketenangan. Apalagi hari-hari terakhir kita mendapati satu keadaan semua serba menekan, bukan hanya secara ekonomi, ya, secara hubungan, dan banyak hal lainnya lagi. Kita melihat bahwa hidup di dunia ini semakin sulit untuk mengalami yang namanya kelegaan dan ketenangan. Kenapa demikian? Jelas karena manusia harus menghadapi satu beban yang sangat sulit untuk ditanggung, yaitu beban dosa. Dan dunia yang cemar oleh dosa ini membuat kita seringkali kehilangan kelegaan dan ketenangan. Bagaimana tidak, hari-hari ini apalagi kita melihat hal-hal kecil bisa membuat kita kehilangan kelegaan dan ketenangan. Pada saat kita melihat orang lain punya sesuatu yang bagus, muncul keinginan, ya, muncul bayangan di dalam pikiran kita. Enak ya, dia bisa punya itu. Enak ya, kok dia diberkati, ya. Dan tidak sadar, saudara, iblis kemudian menaruh satu benih iri hati di situ, yang kalau tidak kita sikapi dengan benar, maka dosa iri hati ini akan berkembang sedemikian rupa yang membuat seseorang hari ini bahkan karena ingin sesuatu dari orang lain bisa melakukan hal-hal yang nekat. Menyakiti mungkin bukan hanya dengan perbuatan tapi dengan perkataan, karena awalnya hanya iri hati, menjadi tidak suka, kemudian menyimpan dendam, dan tidak sedikit hari ini mengerikan sekali hanya karena ingin sesuatu atau iri dengan milik orang lain, mereka bisa membunuh. Hari-hari ini gampang sekali dengan mudah orang cemburu buta kemudian membunuh orang yang dia cemburui, saudara. Dan tidak sedikit juga kita melihat, saudara, hanya gara-gara nggak dikasih kuota sama orang tua, marah, banting handphone, ya, berpikir kalau sudah melampiaskan semuanya itu jadi jagoan. Tapi sejatinya kalau kita harus jujur, saudara, kita malah rugi karena handphone kita rusak, pecah, kita kemudian malah nggak bisa ngapa-ngapa, ya. Bukan hanya rugi karena nggak ada kuota, tapi handphonenya nggak ada. Kalau punya kuota nggak ada handphone juga percuma, betul Bapak Ibu Saudara. Dan saya sangat sedih, saudara, mendengar bahkan bukan hanya membanting handphone, ada yang sampai membunuh orang tuanya, ada yang sampai membunuh pasangannya, hanya karena hal-hal yang sepele, yang tidak disikapi dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu keadaan-keadaan yang mengerikan seperti ini membuat kita kehilangan kelegaan dan ketenangan hidup. Ya, alias katanya kalau hari ini mungkin saya pakai kata yang sering kita pakai hari ini adalah stres. Gampang sekali hari-hari ini kita menjadi stres. Padahal kalau kita membaca firman Tuhan baru saja, kita melihat setidaknya kalau Anda cermati, coba kalau saudara buka kembali Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30, Tuhan itu datang, Juru Selamat itu datang ke dunia untuk menanggung beban yang memang tidak mungkin kita tanggung sendirian sebagai manusia, yaitu beban dosa. Dia memberi satu janji, dan persisnya itu ada dua. Kalau saudara lihat di sana dikatakan, dia berkata,
Ayo kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan akan berjanji memberi apa saudara? Kelegaan. Boleh katakan sama-sama dengan saya, kelegaan. Jadi itu hal yang pertama, kelegaan. Dan Tuhan berkata lagi, pikulah kuk yang kupasang, belajar padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ini kontras sekali dengan keadaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, rohaniwan pada zaman itu, yang cenderung menghakimi, cenderung merasa lebih baik dari yang lain, cenderung menerapkan aturan-aturan agamawi untuk mengikat orang lain, ya. Dia datang sebagai pribadi yang lemah lembut, pribadi yang rendah hati, dan dikatakan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sekali lagi apa saudara? Kelegaan yang pertama, yang kedua adalah ketenangan. Nah, bagaimana kita bisa mengalami kelegaan dan ketenangan? Tuhan berkata, datang kepadaku, pikulah kuk yang daripadaku. Nah, hal inilah yang akan kita pelajari saudara, karena seringkali kita nggak sungguh-sungguh melihat dan mencermati apa yang menjadi ajakan Tuhan, sehingga kita justru kehilangan kelegaan, kehilangan ketenangan. Pagi ini kita akan melihat secara cepat mengapa kita seringkali kehilangan kelegaan dan ketenangan. Mengapa seringkali kita stres berkepanjangan. Saudara, stres terhadap satu masalah adalah naluri alamiah kita secara manusia. Tetapi kalau kemudian itu menjadi berkepanjangan, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, bahkan bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan, saya mendapati ada beberapa orang yang sangat menyedihkan hidupnya, karena hidupnya hari-harinya penuh dengan stres, dan entah sudah berapa tahun dia sudah mengalami masa yang seperti itu. Ya, kenapa bisa seperti itu? Kenapa kita, bahkan orang percaya yang tiap minggu ke gereja, masih bisa seperti itu? Ya, kalau tadi saya katakan ada yang saya temui sudah sampai bertahun-tahun stres hidupnya. Saya berkata saudara, mereka ini bukannya nggak ke gereja, mereka tetap ke gereja, mereka bahkan ikut persekutuan, bahkan tidak sedikit dari mereka digembalakan. Tetapi kenapa mereka masih tetap tinggal dalam keadaan stres, tetap tinggal dalam keadaan kehilangan kelegaan dan ketenangan? Itu yang akan kita lihat hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka hati supaya kita boleh mencermati hal ini. Jangan sampai kita mengalami hal yang sama sehingga kita kehilangan kelegaan dan ketenangan, apalagi dalam waktu yang lama. Karena kalau stres tidak kita sikapi dengan benar, maka itu akan mendatangkan frustasi. Frustasi kalau kita nggak sikapi dengan benar akan bikin kita depresi. Depresi kalau kita nggak sikapi dengan benar bisa buat kita berpikir untuk mengakhiri hidup. Saudara, sangat penting untuk manajemen stres terjadi dalam hidup kita. Sangat penting bagaimana kita mengelola stres. Sangat penting bagaimana kita menyikapi masalah dan tekanan hidup supaya kita tidak kehilangan kelegaan dan ketenangan. Karena itu mari kita mulai dengan bagian pertama dari ayat yang ke-28. Dikatakan firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi sebelum Tuhan berkata, aku akan memberi kelegaan kepadamu, Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Seperti halnya kalau saudara diajak teman saudara, ayo ke rumah yuk, ayo main ke mall yuk. Saudara, ajakan itu menjadi batal kalau Bapak Ibu Saudara menolak, betul nggak? Kalau saudara tidak menolak, kemudian saudara main ke rumahnya, ya udah, akhirnya kita bisa main ke rumahnya. Kalau kita nggak menolak, kita berangkat naik mobil kita, kemudian kita jalan ke mall, maka kita bisa jalan-jalan di mall. Tapi jalan-jalan di mall atau main ke rumah seorang teman itu bisa gagal kalau ajakan itu ditolak. Jadi simpel saja saudara, pada waktu Tuhan berkata, aku akan memberi kelegaan kepadamu, kita lihat bagian pertamanya, Tuhan berkata, mari kepadaku. Jadi apa artinya? Orang percaya, anak-anak Tuhan bahkan yang sering mendengar, bahkan memperkatakan perkataan firman Tuhan ini pun bisa kehilangan kelegaan dan ketenangan kalau dia tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Yang pertama, kenapa kita kehilangan kelegaan dan ketenangan? Kenapa stres itu menjadi berkepanjangan? Kenapa menjadi frustasi, bahkan menjadi depresi? Bahkan berencana, bahkan sudah mungkin melakukan, bertemu dengan psikolog dan seterusnya. Karena kita tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dengan kata lain, kita nggak memenuhi ajakan Tuhan. Tuhan sudah ajak kita nggak mau. Jadi saudara, stres berkepanjangan, frustasi, depresi, kehilangan kelegaan terjadi karena
besarnya masalah? Bukan. Karena rumitnya masalah? Bukan. Karena lamanya masalah itu sudah terjadi dalam hidup kita? Bukan. Stres berkepanjangan, frustasi, dan depresi sebetulnya masalahnya cuma satu. Karena kita jauh dari Tuhan. Karena kita jauh dari Tuhan. Cuma seringkali kita nggak jujur. Pada waktu orang mengingatkan kita, ayo doa, ayo cari Tuhan, cari wajah Tuhan, ayo nyembah. Iya Ci, iya Ko, iya Pak, iya Bu, iya Kak, kan? Tapi kita nggak jujur dengan diri kita bahwa memang kita sudah lama nggak datang ke Tuhan. Memang sudah lama kita nggak ibadah, sudah lama kita nggak nyembah Tuhan sungguh-sungguh, sudah lama kita nggak punya waktu secara pribadi untuk saat teduh. Sudah cermati, seringkali kita stres berkepanjangan karena hubungan kita dengan Tuhan merenggang. Hubungan kita dengan Tuhan jauh. Bukan Tuhan yang jauh dari kita, kita yang menjauh dari Tuhan. Karena Tuhan datang, Juru Selamat mengajak saudara dan saya datang kepadaku. Tuhan bukan Tuhan yang egois, Tuhan yang mencari kepentingannya sendiri dan berkata, ayo yang kaya-kaya aja yang datang ke aku. Yang lagi senang-senang aja yang datang ke aku. Enggak, dia justru menawarkan ajakan itu kepada mereka yang berbeban berat. Kepada saudara dan saya yang mungkin hari ini sedang berbeban berat. Tapi seringkali kita menolak itu. Kita seringkali nggak datang ke Tuhan. Coba kalau kita melihat 1 Petrus pasal 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Kekhawatiran ini yang sering merenggut sukacita kita. Kekhawatiran ini yang sering melumpuhkan hidup kita. Dikatakan bahwa Dia yang memelihara kamu. Saudara, problemnya gini, bagaimana kita menyerahkan ke Tuhan sehingga pemeliharaan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita, sehingga kita mengalami kelegaan, ketenangan, sukacita dari Tuhan, bukannya stres, frustasi, dan depresi. Kalau kita nggak lebih dulu datang ke Tuhan, saudara bisa dapatkan bayangin itu. Bagaimana saudara menyerahkan ke si A atau si B kalau saudara nggak ketemu si A atau si B? Saudara harus ketemu dulu, baru saudara bisa serahkan, betul nggak? Tuhan nggak pakai sistem instan, saudara pakai ojek online untuk kirim barang, nggak bisa. Saudara mesti datang sendiri, bawa beban hidupmu, kasih ke Tuhan. Ya Tuhan akan memelihara hidup saudara dan saya. Tapi again and again, sekali lagi saya mau tegaskan, Anda dan saya tidak akan bisa menyerahkan semua beban itu, semua yang berat itu untuk kita mengalami pemeliharaan Tuhan, kecuali saudara dan saya mau datang ke Tuhan. Saya sering ditegur Tuhan akhir-akhir ini, saudara. Pada saat orang berkata kepada saya, kuatkan hati, ya doa, ya. Istri saya seringkali berkata, ya doa gitu. Saya seringkali nggak jawab, tapi di dalam hati saya bilang gini, sudah. Dan Tuhan menyadarkan saya hari-hari akhir ini, Tuhan memberi satu teguran dan rema yang sangat kuat di hati saya bahwa pada saat kita seringkali orang mengajak kita, ayo doa, ayo cari wajah Tuhan, dan kita bilang sudah. Nggak sadar kita itu memberi pijakan kepada iblis. Karena kita sedang berkata, sudah tapi orang mempan. Sudah tapi nggak bisa. Dengan kata lain kita sedang berkata, Tuhan saya itu tidak sanggup. Tuhan nggak bisa. Dan tanpa kita sadari perkataan itu menjadi perkataan iman yang kita imani sendiri. Yang membuat kita jauh dari Tuhan. Dan semakin kita jauh dari Tuhan, semakin streslah kita. Semakin frustasilah kita. Tapi susah loh Pak, datang ke Tuhan di masa-masa yang sulit gitu. Datang ke Tuhan di masa-masa yang susah itu sulit, ya minta ampun. Karena kadang-kadang kita datang ke Tuhan dan kita nggak tahu saya mau ngomong apa, saya sudah bingung, saya sudah terlalu frustasi, kita fokusnya sudah di situ. Saya akui ya, saya sendiri pun mengalami hal semacam itu. Tapi ini yang harus kita penuhi. Kalau ajakan itu tidak kita terima, kita nggak datang ke Tuhan, maka kan sulit sekali kita akan mengalami apa yang namanya pemeliharaan Tuhan. Maka kekhawatiran itu nggak akan hilang-hilang. Maka ada waktunya memang pada waktu kita menyembah Tuhan, pada awalnya daging ini begitu sulit dan harus dipaksa. Karena kalau mikiri alasan banyak sekali, saudara. Memang iblis itu datang untuk mencuri, ya,
membunuh dan membinasakan, kata firman Tuhan. Sebaliknya Tuhan Yesus datang untuk memberi kehidupan kepada saudara dan saya. Maka dari itu mana yang saudara pilih? Kebinasaan, kematian, atau kehidupan? Nah, iblis yang mencuri, membunuh, dan membinasakan itu berusaha mengkamuflase sedemikian rupa, mengaburkan sedemikian rupa, supaya saudara nggak lihat Tuhan, supaya saudara nggak cari Tuhan, supaya daging saudara penuh dengan alasan, sehingga saudara nggak mengalami kelegaan dan ketenangan. Karena itu yang dia mau, supaya saudara stres, supaya saudara frustasi, supaya saudara depresi. Kalau ngurusin alasan banyak banget. Ayo kita lihat saudara, Lukas 14 ayat 15-20 dikatakan firman Tuhan gini. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar, dia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi saudara lihat, perhatikan, mereka bersama-sama meminta maaf. Dengan kata lain, kalau saya bahasakan dengan bahasa saya, kakean alasan, ya, banyak alasan. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang, aku harus pergi melihatnya, aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri, dan aku harus pergi mencobanya, aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin, dan karena itu aku tidak dapat datang. Banyak banget saudara alasannya. Kita sudah pernah membahas ayat ini, dan saya pernah membahas tentang bagaimana alasan-alasan ini menggambarkan alasan-alasan duniawi yang sampai hari ini masih terus ada. Ya, tentang membeli ladang, tentang ekonomi, ya, tentang membeli 5 pasang lembu kebiri, harus pergi mencoba, tentang hobi, dan seterusnya. Banyak lagi saudara. Bagaimana dengan kita? Hari ini pada saat Tuhan datang dan berkata, marilah kepadaku, kau yang letih lesu dan beban berat. Masihkah kita berkata, aduh, bentar Tuhan, bentar, besok harus bayar, saya masih sibuk kerja. Bentar deh, habis skripsi deh. Nanti kalau skripsinya selesai, saya mau cari Tuhan gitu. Saya baru alami Tuhan gitu. Saya mau penyembahan sama Tuhan. Apalagi saudara? Tunggu deh, nanti kalau saya nggak ngantuk, kalau tugasnya selesai, ya PR-nya udah selesai, ya, karena ini gurunya galak banget, ini gurunya sadis gitu ya. Kita berkata nanti baru saya cari Tuhan. Saudara, kalau kita ikuti alasan, banyak banget alasan. Sejak zaman Yesus pun banyak alasan, bahkan zaman nabi-nabi banyak sekali alasan yang kita bisa ciptakan untuk datang ke Tuhan. Dan semua alasan itu berhati-hatilah. Seringkali itulah iblis kerjanya di belakang semua itu, untuk mengkamuflase, untuk membuat saudara kabur dengan Tuhan, dan saudara berpikir nggak perlu datang lagi ke Tuhan. Bapak Ibu saudara yang saya kasihi, Tuhan berkata, marilah kepadaku, terimalah ajakan itu, sungguh-sungguhlah dekat ke Tuhan, sungguh-sungguhlah penuhi ajakan Tuhan. Saya berdoa, Anda tidak akan kehilangan kelegaan dan ketenangan di dalam Tuhan. Nah, kalau di bagian yang pertama dikatakan marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku akan kasih kelegaan, kata Tuhan. Maka yang kedua di ayat yang ke-29 dikatakan pikulah kuk yang kupasang. Nah, ini cukup unik ini. Kita akan lihat nanti. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kuk yang kupasang itu enak, bebanku pun ringan. Hal kedua, kalau kita mencermati apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, kenapa kita seringkali kehilangan kelegaan? Karena kita nggak mau pikul kuk yang dipasang oleh Tuhan. Kita nggak mau tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Ya, ini hal kedua yang menyebabkan banyak anak Tuhan kehilangan kelegaan dan ketenangan, stres berkepanjangan, frustasi, depresi, bahkan hampir seumur hidupnya dijalani dengan stres, karena mereka tidak mau tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Ini kuk yang dimaksud. Jadi jangan salah mengerti dulu, jangan bingung dulu ya. Tadi saya katakan unik ya. Kenapa kok unik? Yang kadang-kadang membuat kita bingung. Nah, Tuhan itu kan datang dalam konteks yang kita baca dalam kitab Matius pasal 11 adalah untuk membawa keselamatan dari dosa, kan gitu ya. Membebaskan kita dari beban dosa. Bebannya diambil, kenapa kok dikasih kuk? Sudah tahu kuk ya?
Nah, saudara melihat pada gambar, ya, kuk adalah sepotong kayu yang ditaruh di atas tengkuk sapi, kerbau, kuda, atau keledai yang terhubung dengan bajak, pedati, atau kereta, ya. Dan kuk ini sesungguhnya adalah satu alat yang menjadi beban sebenarnya. Makanya kenapa mungkin Anda dan saya bingung, loh, bebannya diambil kok dikasih beban lagi? Beda. Makanya di ayat ke-30 tadi dikatakan, kuk yang kupasang ini enak, bebanku ini ringan. Kenapa? Karena Yesus sudah datang terlebih dahulu mengalahkan maut bagi saudara dan saya. Tuhan menyertai kita, Tuhan bersama dengan kita. Kita nggak menanggung ini sendirian. Ada Tuhan yang menyertai kita untuk menanggung kuk ini. Nah, kuk ini bicara tentang apa, saudara? Kuk ini bicara tentang campur tangan Tuhan untuk mengarahkan dan menuntun kita pada jalan-jalan yang dikehendakinya. Karena jujur kita harus akui bahwa manusia kalau tidak diberi batasan yang jelas oleh nalurinya, tabiat dagingnya, dia cenderung seenaknya, ngawur, saudara. Itu kenapa bebas dalam pandangan Tuhan, bebas dari sudut pandang Alkitab, bukanlah kebebasan yang tanpa batasan. Kebebasan yang tanpa batasan sangat berbahaya. Bebas lompat-lompat sampai masuk jurang, mati, saudara. Betul nggak? Bebas makan semuanya di dalam nama Yesus, kolesterol hilang, diabetes hilang. Waduh, rusak tubuh kita. Kebebasan di dalam Tuhan adalah kebebasan dengan batasan. Justru batasan-batasan itu yang menjaga kebebasan kita, yang menjaga kemerdekaan kita, yang menjaga kelegaan dan ketenangan itu terus terjadi dalam hidup kita. Tapi seringkali tabiat daging kita nggak mau dikekang. Kita nggak mau tunduk pada batasan yang Tuhan berikan, yaitu firman Allah. Firman Allah sudah diberikan kepada saudara dan saya sebagai suratan yang ditulis oleh Tuhan sendiri melalui para nabi, melalui para murid, ya, oleh ilham Roh Kudus. Untuk saudara dan saya punya manual book, punya panduan hidup, punya guideline, punya kuk yang mengarahkan hidup kita. Seperti halnya sapi, lembu, keledai. Kalau dia tidak dipasang kuk, diarahkan, maka pekerjaannya akan serampangan. Bahkan mungkin dia tidak akan bekerja dengan baik, tidak akan berjalan dengan jalur yang benar. Demikian juga hidup kita. Kalau kita hidup bebas tanpa satu batasan, kita mau tidak dikekang, kita mau seenak-enaknya sendiri, rusak hidup kita, saudara. Coba saudara lihat hari-hari ini yang tadi saya contohkan di awal-awal. Hanya karena pengen handphone membunuh orang. Wah, itu kan seenaknya sendiri. Apa yang terjadi? Apakah saudara kemudian membunuh, dapat handphone dan hidupnya bahagia? Tidak. Katakan kalau nggak ada kepolisian, katakan tidak ada hukum yang melarang hal itu, atau tidak ada hukum yang menghukum Anda karena Anda melakukan itu. Ya, ini katakan saja, ya. Apa yang terjadi? Apakah saudara kemudian bahagia karena bisa dapat handphone dengan membunuh? Tidak. Hati Anda akan tertuduh. Dosa itu akan membunuh dan menggerogoti sukacita dari hati saudara. Ya seperti tadi saya contohkan, Anda anak-anak muda, misal nggak boleh beli kuota lagi karena sudah terlalu besar. Ya. Atau mungkin Anda mau minta laptop baru, orang tua bilang jangan dulu. Dan Anda malah berlaku kasar, membanting barang-barang di rumah. Apakah dengan membanting kemudian Anda masuk kamar langsung Anda, wah senang saya, sukacita saya bisa gitu? Enggak. Buktinya setelah Anda banting-banting semuanya, Anda pukul, Anda pecahin semuanya, Anda masuk kamar, Anda frustasi kok. Saya pernah mengalami masa-masa seperti Anda di masa remaja. Tidak mudah memang pada saat kita punya keinginan, pengen ini, pengen itu, dibatasi. Nggak mau. Tapi kita tahu saudara bahwa kebebasan di dalam Tuhan bukan yang seperti itu. Kebebasan di dalam Tuhan ada batasan yang kita hargai, supaya apa? Kemerdekaan yang kita beri itu tetap terjaga. Contoh, kita boleh makan semuanya. Tapi kita tahu kita nggak boleh terlalu banyak manis. Kalau kita terlalu banyak manis, tubuh kita kasih sensor, diabetes loh. Ya, kalau kita diabetes, kita jadi ngantukan, ya. Kita seringkali kalau musuh lagi ngedrop, kita lemes, gitu ya. Dan tidak jarang itu bisa merenggut nyawa. Tiba-tiba. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita nggak mau menghormati batasan yang Tuhan beri.
Benar, kita boleh makan apapun, tapi kita harus hargai. Ini boleh, ini nggak boleh. Ini mesti dijaga. Boleh makan, tapi nggak boleh terlalu banyak. Pada saat kita bisa menghormati, kita tunduk pada pimpinan Roh Kudus, kita tunduk pada batasan-batasan yang Tuhan beri dalam firman Tuhan, maka kita akan hidup bahagia. Sudah tahu, sudah harus mengampuni, sudah nggak mau mengampuni, stres. Sudah lihat, sudah frustasi. Kenapa saudara nggak mau tunduk pada kuk yang Tuhan beri? Nah, saya sudah mengalami berkali-kali pada saat saudara mau memutuskan untuk forgiving, ya, untuk memberi pengampunan, ya, giving forgiving, ya, memberi pengampunan pada seseorang. Apa yang terjadi? It's done. Ada kelegaan dan ketenangan Tuhan akan beri dalam hidup saudara. Dan banyak hal lagi contoh yang saya boleh contohkan pada saudara. Tapi seringkali pada saat kita sudah tahu pun, kita nggak mau taat, kita nggak mau ikuti aturannya Tuhan. Kita nggak mau pikul kuk yang Tuhan beri. Ya, saya kasih contoh saudara, Yunus. Kita akan lihat Yunus pasal 1 ayat ke-9. Pada waktu badai mengamuk, orang-orang bertanya, ini malapetaka ini kenapa ya? Dari siapa ya? Ya, pada masa itu kalau ada malapetaka tuh yang dicari biang keroknya siapa ini? Gitu. Dan pada waktu mereka mendapati Yunus tuh bilang gini, aku ini orang Ibrani yang takut akan Tuhan. Saudara garis bawah ayat yang 9 ini. Aku orang Ibrani yang takut akan Tuhan. Saudara, saya mau tanya, badai ini terjadi karena apa? Saudara, saya mau tanya sekali lagi, kenapa Yunus bisa didakwa kemudian dia menjawab, aku ini orang yang takut akan Tuhan? Saudara, coba lihat Yunus 1 ayat 2-3. Jawaban ini diberikan Yunus pada waktu dia lari dari Tuhan. Loh, kok bisa ya? Nah, ayat 2-3 Anda tahu, dia melarikan diri ke Tarsis menuruti keinginannya sendiri. Dia menolak pimpinan Tuhan. Dia menolak tuntunan Roh Kudus. Dia menolak pada firman Allah. Dan dia masih bisa dengan pedenya berkata, aku takut akan Tuhan. Loh, takut akan Tuhan kok lari dari Tuhan? Takut akan Tuhan kok nggak taat perintah Tuhan? Saudara bisa mengerti yang saya sampaikan? Kenapa banyak orang, bahkan anak Tuhan sekalipun, yang tiap minggu ke gereja pun bisa stres, bisa frustasi, bisa ngalami badai yang nggak berhenti-berhenti? Jawabannya cuma satu, saudara. Jawabannya cuma satu. Karena kita nggak tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Kita bisa ngaku anak Tuhan, kita bisa ngaku takut sama Tuhan, kita bisa ngaku pendoa bahkan. Tapi saya katakan, mereka nggak bisa secara otomatis bebas dari kegelisahan, bebas dari kekhawatiran, bebas dari frustasi, bebas dari rasa depresi. Enggak. Kenapa? Karena kalau hidup kita nggak ikut maunya Tuhan, kita nggak tunduk pada pimpinan Roh Kudus, forget it. Saudara nggak akan alami kelegaan dan ketenangan. Kelegaan ketenangan itu terjadi kalau saudara sebagai seorang ayah bekerja mencari nafkah. Seperti halnya yang hari ini saudara dan saya lakukan. Kelegaan ketenangan terjadi kalau habis kerja saudara pulang. Saudara nggak mampir ke hotel cari perempuan lain. Kelegaan dan ketenangan terjadi dalam rumah tangga. Kelegaan dan ketenangan terjadi kalau kita pulang, istri sebagai istri di rumah, Anda juga memutuskan untuk menyambut dengan baik, bukan dengan omelan. Karena Anda tahu itulah firman Allah. Engkau harus cari waktu yang tepat untuk berkata-kata. Tapi ini pastor penting, ini perlu dibicarakan. Iya, tapi dia lagi pulang kerja capek. Jangan kau berondong harus menyelesaikan masalah demi masalah. Padahal di pabrik mungkin sudah banyak masalah. Halo? Sebagai seorang anak, engkau tahu keadaan orang tuamu. Mampu nggak? Bisa nggak? Gajinya orang tuamu mungkin cuma 2,5 juta. Kamu minta laptop 25 juta. Wow. Anda sedang mengajak mama atau papa Anda untuk nggak makan 10 bulan artinya. Betul. Mari saudara, kita nggak bisa kemudian wah bebas, nggak mau ikut aturan. Ayo kita tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Ayo kita berkata, Tuhan, firman-Mu ngomong apa? Saya harus apa? Sebagai seorang suami harus apa? Sebagai seorang istri respon saya seperti apa? Orang yang mau selalu tunduk pada pimpinan Roh Kudus lewat firman Tuhan, saudara akan mengalami ketenangan. Jadi saudara bisa melihat hari ini ada 2 hal yang Tuhan janjikan kepada saudara.
dan saya. Kelegaan dan ketenangan. Yang pertama syaratnya, datang kepada Tuhan. Sungguh-sungguhlah mendekat kepada Tuhan. Karena stres sejatinya bukanlah masalahnya besar, bukanlah masalahnya rumit. Tapi sekali lagi stres terjadi karena saudara dan saya jauh dari Tuhan. Yang kedua, jangan lupa Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang. Karena bebanku enak, bebanku ringan. Kuk bicara tentang arahan Tuhan, pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Jangan tolak pimpinan Tuhan, jangan tolak firman Allah, sekalipun itu sulit dilakukan. Mengampuni itu memang tidak mudah. Mengasihi pada waktu kita ditusuk dari belakang itu tidak mudah, ya. Memberi senyum kepada orang yang benci sama kita tidak mudah, ya. Memberkati keluarga yang tidak tahu terima kasih tidak mudah, saudara. Tetapi saya berdoa supaya Anda dan saya diberi kekuatan oleh Roh Kudus untuk kita terus tunduk pada pimpinan Roh Kudus, untuk kita tidak menolak pimpinan Roh Kudus. Maka apa yang terjadi, saudara? Sekali lagi, Anda tidak akan kehilangan kelegaan dan ketenangan hidup. Orang yang tidak kehilangan kelegaan dan ketenangan hidup, hidupnya lega, hidupnya tenang, apa yang terjadi? Dia akan bisa mencapai yang terbaik dari hidupnya. Sebaliknya, kalau kita terus dirundung rasa frustasi dan depresi, maka Bapak, Ibu, Saudara, dan saya akan sulit sekali mengalami yang terbaik dari hidup kita. Saya berdoa supaya setiap kita yang mendengar firman Tuhan ini, dimanapun saudara berada, engkau akan dengan cepat mengalami kelegaan dan ketenangan yang dari Tuhan. Boleh kita datang kepada Tuhan sebagai satu hal yang mendasar untuk saudara dan saya mengalami kelegaan dan ketenangan. Boleh saudara pejamkan mata, tunduk kepala, biar kita boleh fokus ke Tuhan dan mengalihkan diri dari segala distraction, segala gangguan di kanan kiri kita. Kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan Yesus, hari ini kami datang kepadamu. Kami sungguh-sungguh mau menjadi orang percaya yang mendekat kepada Tuhan. Apapun alasan hari ini, karena mungkin masih sibuk, mungkin masih banyak masalah, mungkin ada ini dan itu, mungkin masih punya hobi yang harus digeluti dan seterusnya. No. Kami mau berkata tidak pada semua itu. Kami mau berdoa hari ini. Setiap jemaat Tuhan, hamba-Mu juga yang menyampaikan kebenaran ini, bertobat untuk terus sungguh-sungguh belajar datang ke Tuhan. Kalau masa-masa stres, frustasi, depresi yang berat, kami ingat Tuhan. Kalau bisa jangan sampai frustasi, jangan sampai depresi. Pada saat kami mulai galau, kami ingat bahwa kami harus dekat sama Tuhan. Kami nggak boleh jauh dari Tuhan, supaya kami tidak kehilangan kelegaan dan ketenangan. Tuntun kami Roh Kudus lewat firman-Mu. Memang tidak mudah untuk belajar, untuk mengikuti apa yang menjadi panduan firman-Mu. Hari demi hari, banyak hal yang masih belum kami mengerti. Banyak hal yang masih kami belum kuasai. Karena itu lewat firman-Mu buat kami mengerti. Dan bukan hanya mengerti, tapi biarlah kami pulang hari ini. Pulang dari ibadah hari ini. Dimanapun kami beribadah secara online hari ini. Kami pulang dalam kondisi komitmen untuk boleh melakukan firman-Mu. Untuk komitmen mengerjakan apa yang menjadi kebenaran-Mu. Karena kalau kami tidak mengerjakannya, maka ini akan menjadi sia-sia. Kami berdoa Roh Kudus, setiap kami boleh mengerjakan apa yang menjadi pesan dari firman Tuhan. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, biarlah kami menjadi pelaku, tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Hamba berdoa, dimanapun tempat dimana engkau berada hari ini, saudaraku. Aku berdoa supaya engkau mengalami damai sejahtera Tuhan. Engkau mengalami kelegaan dan ketenangan. Karena engkau boleh dekat kepada Tuhan, engkau tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau akan dimampukan hari ini untuk melihat jalan keluar, untuk melihat terangnya yang ajaib. Terlebih di momen-momen kita menyambut kelahiran Yesus Kristus, biarlah engkau mengalami Dia secara pribadi. Engkau mengalami Tuhan, dan engkau akan melihat bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepadamu. Dan masalahmu menjadi sangat kecil, bahkan terselesaikan dengan ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat firman Tuhan. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, saya terus berdoa bersama seluruh keluarga besar gereja untuk Anda dan saya boleh terus ada di dalam kelegaan dan ketenangan. Karena Yesus datang bagi kita. Yesus lahir buat saudara dan saya, menebus kita dari dosa yang mencelakakan, yang menghasilkan maut, sehingga saudara dan saya mengalami kehidupan. Kehidupan yang penuh dengan kelegaan dan ketenangan tentunya. Amin.
Gereja Tuhan, Tuhan Yesus sangat ingin memberkati saudara. Karena itu angkatlah kedua tanganmu tinggi. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan penghiburan yang membawa kelegaan dan ketenangan dari Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus tercurah atas hidupmu hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya menjemput kita semua yang setia. Haleluya. Amin.